Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah jemaah sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari, malam Ahad ya, seperti biasa kita kegiatan kita lanjutkan kembali. Dalam hal ini kita masih sama-sama belajar tentang bab janaiz atau bab pengurusan jenazah. Yang sudah ini pertemuan yang ketiga ya, yang ketiga. Yang sudah kita di awal kita sudah sebutkan. Ya, ini perkara-perkara yang ya, dan ini masih berkaitan tentang itu semua. Ini perkara-perkara yang yang menjadi tugas kita, ya, tugas kita yang masih hidup, ya, tugas kita yang masih hidup terhadap orang-orang yang meninggal di antara kita. Yang sudah kita sebutkan, yang pertama tentang talqin, ditalkinkan. Jadi ketika sakaratul maut itu disyariatkan bagi kita. Dan bahkan dianjurkan ya bagi kita yang masih hidup ini, yakni kita yang menyaksikan penyelenggaraan atau entah siapa saudara atau siapa yang di antara saudara sesama muslim kita, yang dianjurkan bagi kita adalah untuk kita talkinkan ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah ya, talkinkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan caranya sudah kita sebutkan kemarin sebagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi ya. Jadi talqinnya itu jangan terlalu sering ya, jangan terlalu sering, diulang-ulang, jangan terlalu banyak diulang-ulang. Dan begitu juga dengan suara yang tenang, lembut ya, kalau bisa dibisikin saja ya, dibisikin di telinganya biar lebih jelas. Karena memang pada saat itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi dan para ulama yang lainnya, saat sakaratul maut itu adalah saat yang berat. Jadi kadang disebutkan kalimat thayyibah pun orang akan meronta-ronta, karena memang dia akan mengira orang itu sedang mengajari, sedang segala macam ya, karena memang dalam keadaan yang berat. Jangankan sakaratul maut ya, sakit gigi saja itu ya, sakit gigi saja serba salah orang itu ya, apalagi sakaratul maut ya. Jadi sekali lagi tadi dengan lembut ya, dengan penuh kelembutan. Kemudian sudah kita sebutkan juga kaitannya dengan perbedaan pendapat ulama tentang kalimat al-maut ini. Mautakum di sini sebagian ulama mengatakan yang namanya maut itu sudah mati ya. Nah, maka sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i mensyariatkan talqin orang yang sudah mati, terutama yang sudah dikubur ya. Kemarin juga kita sudah sebutkan hadisnya ya, hadisnya Abu Umamah Al-Bakhili ya, radhiyallahu taala anhu ya, sekalipun
Memang kebanyakan ulama mengatakan hadisnya dhaif, tapi sebagian ulama tetap mengamalkannya, termasuk Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita menjumpai perkara-perkara seperti itu ya tidak boleh diingkari, jangan diingkari. Ya, sekalipun mungkin kita sendiri tidak mengamalkannya di tengah keluarga kita, ya di tengah orang-orang karib kerabat kita ketika meninggal, tapi kalau ketika kita menjumpai orang melakukan itu, maka tidak boleh diingkari, karena seperti ini adalah termasuk khilaf yang mu'tabar, khilaf yang tidak boleh ada perselisihan di dalam, tidak boleh saling bermusuhan mengingkari. Kalau ini namanya khilaf mu'tabar itu. Kemudian yang selanjutnya yang kita sudah sebutkan kemarin adalah menghadapkan ke kiblat, ya kita sudah sebutkan juga yaitu menghadapkan kiblat itu dengan dua cara kemarin, yaitu dengan cara kepala sebelah selatan, barat, utara, kepala sebelah utara dan kaki sebelah selatan, sama seperti posisi ke kubur, ya di kubur, ya begitu juga. Kemudian kiblat dengan kepala sebelah timur, kaki sebelah barat dengan kepala agak ditinggikan. Dan ini termasuk menghadap kiblat dalam sholat itu begitu. Kalau lagi sakit, kita lagi sakit, nah sama begitu juga menghadap kiblatnya. Iya, kalau kepala di sana kalau tidak mampu ya hadap ke kepala sebelah barat, maka dinaikkan kepala. Ya, itu dua cara ini bukan hanya untuk mayit ya, bukan hanya untuk mayit. Kalau kita sakit juga begitu menghadap kiblatnya tuh, tidurnya menghadap kiblat. Ya, tapi kalau berat, kita berat tidak bisa posisi kepada dua posisi itu ya mana saja boleh. Ya, di mana posisi menghadap mana saja itu boleh. Iya, kalau kuburan memang enggak begitu posisinya. Memang iya utara selatan. Iya, ini menghadapkan kiblat hanya untuk mayit sebelum dikuburkan. Ya, ini bukan pembahasan tentang menghadapkan kuburan itu bukan. Karena kuburan kan suka leluasa kita memposisikannya, berarti enggak boleh kita rubah lagi ya. Kenapa? Iya, karena bisa kita atur kalau orang yang mati itu kan, kalau orang sudah mati. Ini kan yang kita bahas ini adalah apalagi kuburan itu kan luas ya. Ya, ini yang kita bahas ini orang yang sakaratul maut ya, yang masih bisa diarahkan posisi kiblat. Kalau tidak bisa dia kemana saja tidak masalah. Nah, termasuk ini posisi kalau kita sakit begitu menghadap kiblatnya itu ada dua. Yang lebih utama yang utara selatan tadi itu yang paling lebih utama itu. Nah, kalau tidak mampu utara selatan itu ya cara kedua menghadap kiblat adalah timur barat, kepala di timur, kaki ke barat itu dengan ditinggikan kepala. Nah, itu cara kedua. Nah, kalaupun tidak bisa juga dalam keadaan sakit ya kemana saja, ya kemana saja. Wahai kuntum fathamma wajhullah, kemanapun kamu berada menghadapkan kamu sholat, kamu berdiri, ya disitulah wajah Allah. Jadi bebas di mana saja kalau dalam keadaan-keadaan yang daruratnya seperti itu. Dan hadis-hadisnya sudah kita sebutkan kemarin. Kemudian ya perkara juga yang selanjutnya adalah menutup mata, ya ditutup matanya, dipejamkan dari atas ke bawah ya, seperti biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sudah disebutkan juga oleh para ulama, yang ini tidak ada nas sebetulnya, tidak ada nas secara yang menyebutkan Nabi begini, Nabi merintah enggak. Tapi ini menjadi kebiasaan kaum muslimin dari para salaf itu begitu, dari sahabat sampai turun temurun itu begitu. Itu diantaranya kemarin yang kita sebutkan adalah merenggangkan otot-otot, ya, direnggangkan otot-ototnya. Ini tujuannya biar tidak, yang pertama biar tidak terlalu repot ketika mandi, ya. Yang pertama ya, tidak repot ketika. Kemudian memang mayit itu yang membuat mayit berat itu ternyata karena sudah kaku. Itu tani kain deh. Ya, kalau tidak kaku terasa ringan dia. Ya, karena beratnya mayit itu karena kakunya itu. Kemudian juga para salaf, para orang-orang terdahulu itu dari golongan kaum muslimin juga ya,
mengikat ya, diikat mulutnya itu biar dari sini sampai ke kepala itu diikat biar dapat, biar enggak terbuka mulutnya. Kemudian menanggalkan pakaiannya, kemudian meletakkan pemberat di perut biar tidak kembung perutnya. Ya, ini mungkin yang asing kalau kita ya, jarang sekali, bahkan tidak ada yang mungkin seperti ini. Mungkin dinilai kita sekarang ini tidak pantas mungkin ya pada mayit, tapi para salaf itu begitu. Kalau mereka menyimpan mayit satu malam, mereka diletakkan sesuatu yang berat agar tidak kembung perutnya, agar tidak kembung perutnya. Kemudian yang selanjutnya, ya kita selesai di situ karena pembahasan kita kemarin. Sekarang kita lanjutkan dengan selanjutnya adalah yang selanjutnya kaitan dengan kita lanjutannya, yaitu bagaimana kita mengurus jenazah setelah kita tadi meletakkan. Yang selanjutnya adalah ad-du'a lahu. Jadi berdoa, mendoakan si mayit. Maknanya kita mendoakan mayit itu berarti tidak hanya ketika sholatnya saja atau ketika hanya dikubur saja, tidak. Nah, disyariatkan doa di sini kita mendoakan mayit itu adalah ketika pertama kali meninggal. Baru kita saksikan, kita talkinkan, kemudian qadarullah meninggal, ya. Itu pada saat itu juga disyariatkan berdoa. Didoakan mayit itu langsung didoakan. Ya, langsung didoakan. Di sini ada hadis Ummu Salamah ya, As-Sabiq, hadis Ummu Salamah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Hadis Ummu Salamah yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruh idza qubida ya taba'ahul basar. Ya, sesungguhnya ruh itu kalau diangkat, dikeluar dari badan ini, mata itu mengikutinya, memandang. Ya, makanya itu terbuka mata seorang yang meninggal itu, karena dia melihat ruhnya yang keluar. Jadi jasad ini bisa melihat ruh yang keluar, makanya terbuka. Kata Nabi seperti itu. Nah, lanjutan hadis itu yang kita sebutkan kemarin adalah, lanjutannya adalah Nabi mengatakan setelah ruh itu keluar, kemudian mata memandang ruh yang keluar itu, kemudian Nabi mengatakan fadajjana sumin ahlihi faqala, ya, maka dari keluarganya Abu Salamah ini yang meninggal ini, ya, semuanya merasa sedih, ya. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada mereka, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian berdoa kecuali kebaikan. Jangan berdoa kecuali kebaikan saja. Ini pak doa-doa buruk-buruk tidak boleh. Nabi melarang, tidak boleh kita berdoa dalam keburukan, ya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat akan mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan itu. Dan semua perkara yang kita ucapkan dalam doa, dalam permintaan itu, ternyata malaikat juga mengaminkan. Ya, makanya jangan sampai mengucapkan doa yang mengandung keburukan, ya, karena nanti diaminkan oleh malaikat. Summa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, didoakan, ya, didoakanlah sahabat yang meninggal ini. Nabi mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatuhu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya di dalam al-mahdiyyin, dalam surga Allah. Jadi ampunilah dia, angkatlah derajatnya, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana walahu ya rabbil alamin, dan ampunilah kami dan dia ya Allah. Jadi ini juga ketika mendoakan mayit, kita juga seperti doa dalam sholat itu, kita berdoa untuk mayit, kita berdoa untuk diri kita juga. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, dan luaskanlah kuburnya dan terangkanlah kuburnya. Ya, terangkanlah kuburnya. Ini sudah jelas ya, berarti dalam kubur itu sudah bisa kita raba, bisa kita lihat juga kubur itu sempit, gelap, ya kan? Nah, maka Nabi mendoakan Abu Salamah ini agar kuburnya itu diluaskan dan diberi cahaya. Ya, kata para ulama, salah satu yang menjadikan cahaya dalam kubur itu adalah sholat. Saya ingin menjelaskan seperti itu. Jadi salah satu yang bisa memberikan cahaya di dalam kubur, di antara amal-amal yang kita lakukan ini adalah sholat. Maka kita jaga sholat ini, karena sholat inilah yang menjadi penerang dalam kubur seseorang. Dalam kuburan itu, sholat inilah yang menjadi cahaya penerang kita.
Maka sholat ini harus kita jaga, ibadah sholat ini harus kita jaga, terus kita perbaiki sholat ini, ya, agar bisa menjadi penerang dalam kubur kita nanti. Kemudian selanjutnya adalah taghtiyatu jami'u badanihi bi thawbin. Selanjutnya yang dilakukan adalah seluruh badan mayit ditutup semua dari kepala sampai kaki. Ditutup semua dari kepala sampai kaki. Di sini ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya suji bi bardin hibrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, maka mayat beliau ditutup dengan kain hibrah. Wallahu alam, di sini juga tidak jelaskan kainnya seperti apa, tapi intinya adalah jangan dibiarkan mayit itu dengan keadaan terbuka. Ya, jangan biarkan mayit dalam keadaan terbuka. Semua harus tertutup dari kepala sampai kaki. Dari kepala sampai kaki. Dan ini yang disyariatkan, ya, sebagaimana Nabi diperlakukan para sahabat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mubadarah bitajhizihi wa ikhrajihi. Jadi bersegera mengurus jenazah. Bersegera mengurus jenazah, ya, mengurus di sini maksudnya dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dibawa keluar, maksudnya diantar ke kubur, dikuburkan. Harus segera, ya, tidak boleh sengaja menunda-nunda kalau tidak ada maslahat yang benar-benar diperlukan. Kalau tidak ada masalah yang benar-benar diperlukan, jangan menunda menguburkan mayit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'u bil janazah, bersegeralah kalian mengurus jenazah-jenazah kalian. Fa in taku salihah fa khairun taqaddamunaha alaihi. Kalau jenazah yang meninggal itu termasuk daripada orang yang baik, orang baik-baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan. Jadi maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan. Wa in takun ghairu dzalika, kalau tidak seperti itu, maksudnya kalau orang itu ternyata orang yang buruk, orang yang meninggal itu adalah orang yang buruk, kalau kalian tunda penguburannya, fasyarun tad'unahu an riqabikum, itu sama dengan keburukan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian, kata Nabi. Jadi tidak boleh, ya, tidak. Intinya tidak boleh. Seluruh mazhab sepakat tidak boleh menunda-nunda sebetulnya kalau tidak ada maslahat yang benar-benar dibutuhkan pada saat itu dalam rangka menunda ini, ya, tidak boleh. Makanya kalau para ulama itu dulu sangat cepat dalam mengurus jenazah, tapi kadang juga mereka tertunda karena banyaknya pelayat. Ya, tertunda banyaknya orang yang melayat. Dulu waktu meninggalnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau meninggal di penjara. Imam Ibnu Taimiyah itu di penjara, penjara, keluar, penjara lagi, keluar lagi, penjara lagi. Pas ketiga kalinya baru meninggal di penjara. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kami menyaksikan dahulu Imam Ibnu Taimiyah itu terakhir di penjara itu belum banyak ubannya baru masih sedikit. Tapi ketika pas meninggal kami melihat beliau pada saat itu ubannya sudah banyak. Maksudnya tua di penjara. Ibnu Taimiyah. Sampai kan Ibnu Taimiyah tidak menikah. Tidak sampai menikah, tiara anak, tidak ada yang mewarisi ilmunya. Tapi kata para ulama, beliau tidak memiliki anak, tapi beliau memiliki pengikut yang banyak. Nah, pada saat itu Masya Allah, jenazah itu sepanjang jalan itu, ya, tidak bisa lewat karena banyaknya orang yang bertakziah. Sampai ribuan orang, semua dikabarkan di situ pasar-pasar tutup, semua pasar tutup, dan orang semua pada saat itu berpuasa, karena tidak ada yang jualan. Sandal-sandal, kemudian apa namanya, ini reko, sorban itu sudah berantakan. Maklum orang itu tidak ada yang
Jadi selesai pengurusan jenazah itu, pada saat itu selesai di jalan itu sudah berantakan semua sandal, semua sorban. Di atas di rumah-rumah itu orang karena tidak bisa berdiri menyaksikan di jalan, mereka naik ke atap rumah menyaksikan jenazah. Bahkan sampai ada yang bersaksi di situ dalam Syiar Alam An-Nubala kalau tidak salah. Sampai ada yang bersaksi, sampai ada suara seperti dari langit, ya, menyebutkan bahwa telah meninggal orang yang memperjuangkan sunnah. Di situlah saat itu ketika mendengar suara itu seluruh orang menangis semuanya. Masya Allah. Dari pagi sampai mendekati sore baru bisa dikubur. Ya, karena tidak bisa, mayatnya itu tidak bisa lewat, gesernya sedikit, macet, karena banyaknya orang yang melayat pada saat itu. Seluruh manusia ketika mendengar kematian beliau langsung datang pada saat itu. Jadi bayangkan orang semua langsung puasa, niat puasa pada saat, karena tidak ada yang menjual makanan minuman, tidak ada yang jual. Akhirnya semua orang niat berpuasa pada saat. Nah, ini kaitan dengan bersegera mengurus jenazah tadi. Kemudian di sini disebutkan wal isra'u bil janazati yadkhulu fihi sur'ati taksiluhu wa takfinuhu wa tajhizuhu. Ya, maksud daripada bersegera mengurus jenazah di sini adalah bersegera, ya, termasuk bersegera di dalam memandikan, mengkafankan dan mengantarkannya ke kuburan. Wal isra'u fi hamliha ila qabrihi, ya, membawa ke kubur. Ini bersegera itu di situ maksudnya. Kemudian yang selanjutnya setelah selesai proses penguburan, yaitu adalah bagi yang masih hidup terutama anggota keluarga adalah al-mubadarah ila qada'i dainihi, bersegera dalam membayar utang. Karena memang utang ini adalah urusan yang berat. Salah satu yang menghalangi seseorang itu naik ke langit ruhnya, ya, utang, karena utang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun orang yang berjihad fi sabilillah, orang berjihad itu sudah dijamin surga oleh Allah, tapi karena gara-gara urusan utang maka ruhnya tertahan, ya, tidak dibukakan pintu langit dan seterusnya. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqada anhu. Ya, jiwa seorang itu terkatung-katung, ruh seseorang itu terkatung-katung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena utangnya, hatta yuqda daini, sampai utangnya itu dibayarkan. Sampai utang itu dibayarkan. Sampai bahkan dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan oleh qala Al-Aqwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah. Ya, pada saat itu Nabi didatangkan sebuah jenazah seseorang sahabat, faqalu, dan sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah sholli alaiha, ya Rasulullah salatkanlah jenazah si fulan ini. Jadi dibawa jenazah di hadapan Nabi, suruh salatkan, minta bantu untuk salatkan jenazahnya. Maka Nabi mengatakan, hal taraka alaihi dainan, apakah dia punya utang? Kata Nabi. Yang Nabi tanya utangnya dulu, ya. Kemudian qalu, maka mereka para sahabat mengatakan, na'am, ya Rasulullah, dia punya utang. Dia masih punya utang. Qala, Nabi mengatakan, hal taraka min syai', apakah dia meninggalkan sesuatu untuk dibayarkan utangnya? Nabi bertanya. Kata sahabat, la, tidak ada, dia miskin, tidak punya apa-apa. Qala, maka Nabi mengatakan, sallu ala sahibukum, kalau begitu sekalian saja yang solatkan, kata Nabi. Nabi enggan menyolatkan orang yang mati membawa utang. Ini kita hati-hati, jangan bermudah-mudah, ya, dalam perkara hutang ini, ya, jangan bermudah-mudah dalam perkara hutang. Bahkan Nabi tidak mau menyolatkan jenazah sahabat yang tidak membayar utang. Qala rajulun minal ansor, maka salah seorang di antara sahabat Ansor pada saat itu berkata kepada Rasulullah, yuqalu lahu Abu Qatadah, ada yang mengatakan Abu Qatadah yang mengucapkan ini, ya, sholli alaihi wa alayya dainihi, fa shalla alaihi. Maka Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya yang menanggung utangnya, tolong solatkan mayatnya. Akhirnya Nabi menyolatkan, karena sudah ada sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu yang menanggungkan utangnya, baru Nabi mau menyolatkan. Nah, ini peringatan, di antara peringatan adalah, ya, jangan gampang berutang kita, kecuali berutang bukan dosa sebetulnya, bukan dosa, ya.
Yang berdosa utang itu kalau tidak ada kebutuhan untuk gaya-gaya ya. Ya, sudah ada kebutuhan yang mendesak utang. Ini yang bahaya ini. Tidak boleh kalau seperti ini. Ya, tapi kalau utang memang untuk kebutuhan hidup ya tidak masalah ya. Bahkan kata para ulama yang dimaksud dalam hadis yang jiwa seseorang, ruh seseorang itu terkatung-katung karena tidak bayar utangnya, ya kata para ulama ini berlaku bagi orang yang dia ketika berutang tidak punya niat bayar. Tidak punya niat bayar. Sama lah bahwa nebihan tahu dauromo nih dia mau mencuri. Ya. Ada enggak yang seperti itu? Ada banyak. Ya, terutama ya orang-orang yang ya tidak takut kepada Allah dan Rasulnya, tidak takut kepada siksa Allah. Masih banyak yang seperti itu kita zaman sekarang ini. Dari utang yang seperti itu, yang dari orang dari awal sudah punya niat. Ya, ini sebagaimana penjelasan Sayyid Sabiq dalam Sahih Fikih Sunnah ketika membahas dalam bab jenazah seperti ini. Di sini tidak dibahas, di sana dibahas. Utang yang dimaksud ini, beliau menjelaskan ruh yang ditahan itu yang dimaksud adalah kalau orang utangnya apa namanya tadi tidak punya niat bayar. Jadi awal ngutang itu memang mau hianat dia, mau sengaja ya pitidou ticau di Bali gitu. Itu yang dimaksud tadi. Adapun orang yang memang dia miskin tidak punya apa-apa sama sekali untuk membayar utang, kemudian dia bawa mati utang itu, dia tidak maksud untuk menunda-nunda membayar, tapi karena memang kebutuhan memang bahwa rapiti tapi ruwan wali lu makannya sehari-harinya, ini tidak termasuk kata Sayyid Sabiq, tidak termasuk seperti itu ya. Nah ini yang dilakukan ya, yang dilakukan pada saat awal meninggal. Nah kemudian selanjutnya ifafillah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pasal ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim tujahul mayyit. Apa yang dibolehkan bagi orang yang datang bertakziah ketika masih ada mayit? Apa saja yang boleh dilakukan? Ya tadi kan kewajiban keluarga lah orang yang ditinggalkan ya, sudah selesai tadi. Nah sekarang orang yang datang bertakziah mayitnya masih ada, apa yang boleh dilakukan? Yang pertama adalah kasfu wajhihi wa takbiluhu. Jadi boleh kita datang melihat mayit, kalau mayit itu sudah tertutup boleh dibuka lagi dan menciumnya, boleh mencium mayit. Tidak, bukan bid'ah dolalah mencium mayit ya, tapi boleh ya. Tidak ada salah. Jadi kalau ada mayit yang mungkin kita orang yang kita sayangi atau orang yang dekat dengan kita yang kita merasa sedih dengan kepergiannya, maka pada saat itu boleh dicium mayatnya. Boleh dicium. Di sini ada hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu taala ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Utsman bin Mad'un meninggal, Nabi datang bertakziah. Wa huwa mayyit, pada saat itu Utsman bin Mad'un sudah meninggal. Faqashafa an wajhihi. Kemudian Nabi membuka wajahnya. Ya kan wajahnya ditutup tadi ya. Jadi sudah kita bahas tadi ya. Jadi keluarganya itu yang ditinggal itu sampai menutup wajah dan sebagainya. Kemudian Nabi datang membuka wajahnya, wajah Utsman bin Mad'un, summa akaba alaihi faqubbilahu. Kemudian Nabi mendekat dan mencium jenazahnya. Jadi ini menunjukkan boleh, tidak ada celah mencium mayit, mencium jenazah ya. Lebih-lebih kepada orang-orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita dan kita merasa kehilangan. Ini tidak masalah karena Nabi melakukan ini pada sahabat. Hatta ra'aitu dumu'i tasilu ala wajnataihi. Sampai aku melihat, ini Aisyah yang bercerita, sampai aku melihat pada saat ketika Nabi mencium ya mayatnya Utsman bin Mad'un ini, sampai Nabi sambil menangis. Jadi netes air matanya, air mata Nabi netes di pipinya gitu, sambil mencium mayat tadi ya Utsman bin Mad'un. Jadi boleh ya, boleh mencium mayat. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu, anna Abu Bakrin qubbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar pun mencium jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini yang pertama. Jadi boleh kita datang itu melihat bertakziah
boleh mencium mayit, tidak masalah, tidak masalah. Kemudian yang kedua, al-baka'u 'alal mayyit ma lam yakun mashuban bisyah wal awil wat tasakhut wal latam wan nahwiha. Ya, boleh menangis, tadi sudah jelas. Yang kedua boleh menangis, tidak masalah selama tidak berteriak, menjerit, ya, meronta-ronta, ya, tidak boleh yang itu. Jadi tangisan yang biasa yang wajar itu boleh, tidak masalah. Selama tidak berteriak, menjerit, meronta-ronta, merobek-robek pakaian tidak boleh. Ya, merobek-robek pakaian tidak boleh. Dalam hadis Anas disebutkan bahwasanya dalam kisah mautnya Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Ibrahim anak Nabi. Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, anak laki-laki beliau mati ketika kecil, ya. Wafat ketika kecil. Di situ disebutkan fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa sammahu. Kemudian Nabi mengangkat Ibrahim, kemudian menggendongnya lalu mencium. Diciumlah anaknya nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Kemudian kami masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang memangku Ibrahim, ya, alaihissalam. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarrufani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menangis, netes lagi air matanya. Netes air matanya. Ya, faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Ketika melihat Nabi menangis, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah. Ya, berkata kepada Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah, ya Rasulullah." Heran Abdurrahman bin Auf ini lihat Nabi nangis gitu ya. Kok sedih ya? Kok Nabi ternyata menangis dan sedih, keluar air mata gitu. Menurut Abdurrahman bin Auf ini menangis itu adalah cela, tahu anggaran? Ya, tidak pantas begitu ya. Tidak pantas bagi seorang Nabi tipe tiluar sedih sampai nangis begitu. Abdurrahman bin Auf menurut beliau begitu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah?" Ya. Kemudian faqala, maka Nabi mengatakan, "Ibni Auf, ya Ibni Auf." Ya, ya Ibni Auf, innaha rahmah, wahai Ibnu Auf, air mata ini adalah kasih sayang, rahmat, ya, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Summa atba'aha bi ukhra faqala, kemudian Nabi mengatakan, innal ain tadma'u wal qalbu yahzan. Ya, sesungguhnya mata ini akan menetes, air mata akan menetes kalau hati sedang sedih, ya. Berarti ada kaitannya dengan antara hati dengan mata ini. Jadi air mata ini akan menetes kata Nabi kalau hati dalam keadaan sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Akan tetapi kami tidak berkata-kata ketika dalam kesedihan dan menangis ini dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Ibrahim, sesungguhnya perpisahan ini adalah membuat aku sedih. Ya, dia berkata kepada anaknya Ibrahim alaihissalam radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan boleh menangis. Nabi saja menangis. Jadi bukan celah kan dalam hal menangis ini. Dalam hadis yang lain disebutkan walamma marada Sa'ad bin Ubadah. Dalam hadis yang lain ketika seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika saat menangis Nabi mengunjunginya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis melihat keadaan Ubadah, ya, keadaan Ibadah radhiyallahu taala. Falamma ra'al qaumu bakau. Kemudian ketika Nabi menangis, orang semua menangis. Ya, semua orang menangis. Faqala, dan Nabi mengatakan, ala tasma'un, ya, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wa la yahzan qalbu walakin yu'adzibu bihada wa asaru ila lisanihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dengarkanlah kalian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebetulnya mereka ini maksudnya sebetulnya orang-orang pada saat itu sedih semua dengan kematian Ubadah ini. Sedih. Tapi mereka menahan, ya, tahu ada nangis. Mereka khawatir nangis itu termasuk maksiat, termasuk dosa, termasuk sesuatu yang dilarang. Jadi mereka khawatir menangisi mayit itu termasuk perkara yang dilarang dalam agama. Tapi karena mereka melihat Nabi menangis, ketika Nabi itu semuanya akhirnya menangis.
Tambah sedih wali dia baru sedih umat Ubadah, tapi mereka tidak berani nangis. Lihat Nabi nangis, ikut nangis, sudah pecah semua nangis. Ya para sahabat begitulah jiwa para sahabat itu begitu. Baru Nabi menjelaskan, dengarkanlah oleh kalian semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah itu tidak menyiksa orang, seseorang dengan menangis itu. Allah tidak siksa orang karena menangis. Dengan meneteskan air mata, nah Allah tidak menyiksa seseorang karena itu. Wala bihuznil qalbi, juga Allah tidak akan menyiksa seseorang ya, dan bukan termasuk dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu kalau sedih, kalau ada orang meninggal kemudian dia sedih menangis, bukan dosa itu, kata Nabi. Tidak ada hukuman bagi orang seperti itu. Ya. Walakin yu'adzibu biha wa asaru ilal lisani, akan tetapi yang mengakibat kalian yang diazab itu adalah karena ini. Beliau menunjuk lisannya. Lisannya yaitu maksudnya adalah dia berucap dengan perkara-perkara yang dilaknat, ya, melaknat, teriak-teriak tadi itu. Ya, itu yang dilarang itu. Jadi bukan karena ini dan ini yang membuat orang disiksa, tapi karena ini, karena lisan. Jadi ketika meninggal dia tidak mampu menahan lisan, teriak, ya segala macam dia sebut, ya. Nah, ini tidak boleh, yang seperti itulah yang menyebabkan siksaan itu. Wa inal mayyita la yu'adzibu bi baka'i ahluhu alaihi, karena pada saat itu mayit, ya, kalau kalian nangisnya seperti itu, ya, kalau kalian menangisnya seperti itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tangisan kalian itu menyebabkan mayit pun akan ikut diazab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pernah menyaksikan ada tetangga yang meninggal istrinya, setelah dimandikan dan dipanggil kaum-kaumnya untuk diangkat, Iya. Setelah itu datanglah suami ini mau angkat, Ustaz. Dilarang sama orang, katanya itu sudah bukan mahram lagi. Ya, bagaimana? Karena saya menyaksikan itu. Ya, tidak benar lah itu. Ya, tidak benar. Bahkan kepada ulama menganjurkan kalau istri meninggal suami yang memandikan. Dimandikan oleh suaminya sendiri. Karena itu dia yang lebih utama, dia lebih tahu cacat kekurangan istrinya itu dia, maka dia wajib melindungi itu. Tidak benar kalau itu bukan mahramnya lagi. Bahkan Nabi sampai berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, ya kalau kamu meninggal lebih dulu, aku yang akan memandikanmu, kata Nabi. Ya, aku akan yang memandikanmu. Makanya tidak benar ucapan seperti itu, tidak benar. Ya. Ya, yang benar adalah bahkan suaminya yang lebih berhak mengangkat, ya, menerima. Kalau dia mampu, ya dia turun di kuburan itu, dialah yang menerima itu. Ya, selain dari mahram-mahramnya seperti anak, ya, atau saudara-saudaranya, ya. Terutama perempuan ini juga yang dia harus diperhatikan. Kalau meninggal perempuan, jangan suruh orang lain yang ngangkat, yang jangan. Kerabat sendiri, anak-anak, ya, saudaranya, suami lebih utama. Ya, termasuk memandikan, ya. Memandikan itu kalau istri yang meninggal, biar kita sendiri yang mandikan. Makanya belajar tentang mandikan mayat itu. Ya, siapa tahu di antara kita ada tertimpa musibah seperti itu, kita yang lebih utama mandikan istri kita itu, bukan orang lain, bahkan perempuan pun. Ya, Nabi gitu. Sampai Nabi mengatakan pada Aisyah tadi, kalau kamu meninggal, aku yang akan memandikan mayatmu. Ya. Tapi pada saat itu Aisyah takut. Ya, dia pikir Nabi mendoakan kematian dia. Tapi pelajaran di situ adalah para ulama menjelaskan ini yang lebih utama itu memandikan istri, itulah suami dibandingkan yang lain. Kita akan sebutkan lagi perkara-perkara yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya ana untuk menyampaikan. Ada salah-salah kata, ana mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.